gubernur. Iya. Lo mau nyebarin kesesatan satu provinsi. Saya mau tanya, kalau yang kayak begini biarin apa lawan? Biarkan atau lawan? Saya mau tanya, warga Jawa Barat rela tidak gubernurnya suka kesesatan? Rela atau tidak? Pak Kiai upami bade menten kanu kaislaman kuring tong menten ikatna, tong menten pangsihna, tong menten ucapanana, geura menten eta pulpen kuring nyusun anggaranana. Lamun anggaran ieu APBD berpihak anu 8 asnaf ngabebaskeun budak yatim, ngurus jalma miskin, ngajamin kesehatan, ngajamin daharna rakyat, ngajamin jalanna supaya aralus, ngajamin air bersihna, ngajamin imahna, ngajamin katangtreman ibadahna. Tah didinya menten kaislaman. Saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Ada yang hilang dari pikiran dan rasa orang Sunda. Yang hilang adalah pertama keterikatan dirinya dengan leluhurnya. Dia hilang keterikatan dengan ibu dan bapaknya. Dia hilang keterikatan dengan kakek dan neneknya. Dia hilang keterikatan dengan buyutnya, dengan baunya, dengan janawarengnya, dengan udeg-udegnya, dengan ICU-nya terlalu jauh. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Kehilangan identitas diri. Apa yang hilang? Hilangnya tradisi bahasa, ngomong Sunda ngestekahar. Hilangnya tradisi makanan, seolah-olah kalau makan pakai jari tangan tanpa pakai sendok itu tidak beradab. Saya katakan, makan yang paling beradab itu tanpa sendok. Makan yang paling beradab itu tanpa kursi. Makan yang paling beradab itu pakai daun, bukan pakai kertas nasi, bukan pakai kertas plastik. Karena daun bersumber dari tanah kita, dari kebun jauh kita, dimakan oleh kita akan kembali ke tanah. Kertas nasi, kertas plastik yang kau makan berasal dari pabrik, ketika balik dia tidak balik, harus diangkut pakai truk sampah, dibawa ke TPA, menimbulkan polusi, biaya negara yang mahal. Persatuan antara ulama, tokoh agama, dan umaro, pemimpin pemerintah adalah fondasi utama dalam menjaga stabilitas, perdamaian, serta mendorong kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Kolaborasi ini menciptakan hubungan komplementer di mana ulama membangun moral akhlak umat, sementara umaro mengelola kebijakan pemerintah yang adil. Berikut adalah poin-poin penting mengenai pentingnya persatuan ulama dan umaro. Pilar kekuatan nasional. Jika ulama dan umaro bersatu, Indonesia akan maju menjadi bangsa yang besar, makmur, dan tidak mudah digoyahkan. Hubungan komplementer. Ulama dan umaro wajib bersinergi, tidak boleh terpecah dan sejalan dalam pembangunan. Hubungan ini bersifat saling melengkapi untuk menciptakan harmoni.
peran masing-masing ulama berfungsi sebagai pewaris Nabi yang membimbing umat secara spiritual, sedangkan umarok bertugas memimpin dan mengambil kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan umat. Syarat keberhasilan bangsa. Sejarah peradaban menunjukkan bahwa bangsa yang berhasil dan makmur hanya dapat berdiri di atas fondasi perdamaian yang diupayakan oleh persatuan ulama dan umaro. Menghindari musibah, menjauhi ulama dapat membawa dampak negatif atau musibah bagi suatu masyarakat. Persatuan ini penting diwujudkan hingga tingkat akar rumput untuk memastikan program pembangunan perjalanan seiring dengan nilai-nilai agama. Jika ulamanya tidak menyesatkan dalam arti mereka berperang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, berilmu dan ikhlas, maka mereka adalah sosok yang wajib dihormati dan diikuti bimbingannya. Ulama jenis ini adalah pewaris para nabi yang sesungguhnya. Menghormati dan memuliakan ulama tersebut patut dihormati karena mereka adalah pembawa ilmu agama yang lurus, pengambil ilmu dan hikmah. Umat Islam dianjurkan menimba ilmu dari mereka untuk mendapatkan petunjuk, menjadikan rujukan saat berbeda pendapat. Jika terjadi perbedaan pendapat, ulama yang lurus akan mengembalikan permasalahan tersebut pada dalil-dalil yang sahih, bukan berlandaskan hawa nafsunya. Menghargai ijtihad. Jika ulama tersebut melakukan kesalahan ijtihad, mereka tetap dihargai karena tujuan mereka adalah mencari kebenaran, bukan menyesatkan. Dalam konteks beragama, ulama yang benar akan membimbing umat menuju kebaikan dan ketakwaan, bukan membawa perpecahan atau kedangkalan ilmu. Jika umarok pemimpin pemerintah tidak adil, yang tersebut merupakan sebuah kezaliman yang akan dimintai pertanggungjawabannya secara ketat baik di dunia maupun akhirat. Pemimpin memiliki amanah umat untuk mengurus kehidupan umat, dan jika amanah itu disia-siakan, ia termasuk orang yang merugi. Tanggung jawab di akhirat. Setiap pemimpin akan ditanya tentang rakyat yang digembalakannya, apakah ia memelihara atau menyanyiakannya. Pemimpin yang tidak adil, zalim, akan menghadapi kecelakaan, merusak tatanan sosial. Ketidakadilan dari penguasa dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat dan meningkatkan tindak kriminal. Kezaliman terbesar, tindakan tidak adil, apalagi yang merugikan banyak orang, adalah bentuk kezaliman yang tidak akan diampuni begitu saja oleh Allah tanpa adanya penyelesaian pertanggungjawaban langsung. Ancaman neraka. Umaro yang korupsi atau berlaku tidak adil di dunia akan digiring ke neraka. Cara menyikapinya, jika menghadapi pemimpin yang tidak adil, umat diperintahkan untuk tetap bersabar, bermuhasabah, koreksi diri, berdoa, dan membela diri dengan cara yang baik, serta berusaha menegakkan kebenaran tanpa balas dendam yang merusak. Meskipun pemimpin manusia biasa bisa salah, dalam Islam tetap dianjurkan untuk menaati pemerintah selama tidak diperintah untuk bermaksiat kepada Allah. Namun kezaliman mereka tetap merupakan dosa besar.